Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan saja cerita guys. Bab 1257 sampai bab 1260, hanya untuk berada di sisi yang aman. Saudari Ming memarahi Li Fugui, kamu bajingan, kamu sudah memikirkan cara, dan sekarang kamu mulai menyanjungku. Biar ku beritahu, jika kamu tidak bisa menyelesaikan masalah ini dengan lancar, itu benar-benar akan membawa masalah pada game ke-6 kita. Pengaruh yang bagus, lihat bagaimana aku menghadapimu. Li Fugui berkata dengan senyum percaya diri, Saudari Ming, jangan khawatir tentang ini. Kamu baru saja mengingatkanku, aku tahu bagaimana menangani masalah ini. Saudari Ming berkata terus terang, katakan padaku dulu, bagaimana rencanamu menangani masalah ini? Li Fugui terkekeh dan berkata, bukankah kita berdua memiliki pemahaman? Kamu harus tahu apa yang aku pikirkan. Saudari Ming adalah kata-kata Li Fugui yang membuatnya tertawa. Tapi di telepon, dia masih berkata dengan serius, berhentilah bersikap fasih. Bagaimana sebenarnya menurutmu? Hanya ketika kamu menceritakan semuanya padaku aku akan merasa nyaman. Li Fugui juga berkata dia tidak menyembunyikan apapun, jadi dia masuk kamar tidur dengan ponselnya. Setelah menutup pintu, dia berkata kepada Sister Ming, Sister Ming, ketika saya memikirkannya, saya mengatakan bahwa Suetu dan Quicksand adalah agen rahasia yang kami kirim ke web gelap. Qi Kuai berkata, keduanya melakukan kejahatan sebelumnya. Apa yang terjadi di bawah ini adalah berita palsu yang sengaja kami rilis untuk menarik penjahat nyata lainnya di web gelap. Sister Ming sangat bijaksana. Meskipun Li Fugui memberikan identitas mereka kepada Suetu dan Liu Xia dengan benar. Namun jika masalah ini benar-benar ditangani seperti itu, jelas akan ada masalah. Setelah Li Fugui selesai berbicara, Sister Ming berkata terus terang, jika Anda benar-benar melakukan ini, Anda akan berpikir bahwa Bluetooth dan Quicksand mati terlalu lambat. Saya beritahu Anda, jika Anda melakukan ini sekarang, direkturmu akan menjadi petugas polisi yang terlibat dalam operasi hari ini, dan semua wartawan media berita yang datang ke tempat kejadian, semua berkumpul, dan Anda, sebagai kapten tim kedua, mengadakan konferensi pers. Hanya saja konferensi pers ini khusus untuk semua peserta, bukan untuk masyarakat luas. Ketika Li Fugui mendengar ini, dia bertanya dengan bingung, apakah ini bertentangan dengan pengaturan yang baru saja saya buat? Saudari Ming tersenyum dan berkata, kamu masih terlalu muda, izinkan saya beritahu Anda, cara terbaik untuk menghilangkan hal semacam ini adalah dengan terlebih dahulu membiarkan semua orang yang mengetahui kebenaran tentang masalah ini terlebih dahulu, benar-benar merasakan keseriusan masalah ini. Sebelum Anda mengadakan konferensi pers, berikan dulu semua orang yang berpartisipasi di personel rapat, siapkan perjanjian kerahasiaan, haha, tulis saja isi perjanjian itu atas nama Biro ke-6 kita. Zhang Jingjing tahu persis bagaimana cara menulisnya, katakan padanya, dia harus membawa perjanjian ini bersamanya. Template, soal apa yang dirahasiakan, haha, kamu harus mengetahuinya meskipun aku tidak memberitahumu, kan? Setelah pertemuan selesai, menurutku siapapun dengan pikiran normal tidak akan pernah menaruh kepalanya di bawah guilotin. Alasan mengapa Suster Ming berkata begitu percaya diri? Itu karena dia memahami dalam hatinya bahwa meskipun web gelap terkenal buruk, dampaknya terhadap orang biasa sangat kecil. Pada dasarnya, siapapun yang dapat terpengaruh oleh web gelap adalah penjahat atau pejabat tinggi. Dan reporter media ini 100% adalah orang biasa. Alasan mengapa mereka tertarik melaporkan hal semacam ini hanya untuk mendapatkan beberapa tael perak. jadi, satukan saja orang-orang ini. Biarkan mereka menandatangani perjanjian kerahasiaan terlebih dahulu, lalu beritahu mereka keseriusan masalah ini, dan akhirnya umumkan bahwa Suetu dan Quicksand adalah personel jaringan gelap yang menyamar untuk menghilangkan ketidakpuasan orang-orang ini dan menyelesaikan keraguan mereka. Ketika saatnya tiba,
Orang-orang ini pasti akan bertindak seperti ini tidak pernah terjadi. Li Fugui memikirkan hal ini. Kekagumanku pada saudari Ming semakin meningkat. Ini berarti, sungguh brilian, gadis muda seperti itu bisa mempermainkan sifat manusia dengan begitu jelas. Tak heran dia bisa menduduki jabatan tinggi di usianya yang begitu muda. Dari sudut pandang ini, masih banyak yang harus dipelajari dari Sister Ming di masa depan. Baik saudari Ming, saya mengerti. Jangan khawatir, saya akan menyelesaikan masalah ini dengan indah. Setelah Li Fugui berjanji, dia mengubah nada suaranya menjadi saudari Ming dan berkata dengan nada meminta maaf, "Saudari Ming, saya memiliki sikap yang buruk terhadap Anda saat itu mulai hari ini. Sekarang aku minta maaf padamu. Aku harap kamu bisa menerimanya." Selain itu, aku berjanji bahwa mulai sekarang aku tidak akan pernah berbicara denganmu seperti ini lagi. Mulai sekarang, apapun yang kamu katakan akan menjadi milikmu. Apa, kamu memintaku pergi ke timur, aku akan pergi ke timur, dan aku tidak akan pernah melanggar perintahmu. Melihat Li Fugui berbicara omong kosong seperti itu, Sister Ming berkata dengan marah, "Jangan beri aku omong kosong seperti itu. Di masa depan kamu hanya perlu melakukannya. Ingat, Anda adalah anggota game ke-6 kami dan kapten tim kedua. Ketahuilah bagaimana melakukan sesuatu dengan benar." Li Fugui berjanji lagi dan berkata dengan tegas, "Jangan khawatir, Sister Ming, saya pasti akan melakukannya." Saudari Ming mengungkapkan kelegaannya. Sambil tertawa, dia berkata terus terang kepada Li Fugui, "Oke, cepat selesaikan masalah ini sekarang." Tepat ketika saudari Ming hendak menutup telepon, Li Fugui tiba-tiba teringat sesuatu, dengan senyum nakal di wajahnya, dan berkata kepada Sister Ming, "Sister Ming, jangan segera menutup telepon. Ada sesuatu yang ingin saya katakan kepada Anda." Petik 2. Sister Ming sedikit mengernyit. Penasaran? Ditanya, "Apa yang akan kamu katakan kepadaku?" Li Fugui berkata dengan jahat, "Baru saja kamu mengatakan menyanjung. Itu pasti salah." Saudari Ming sedikit bingung dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saya berkata menyanjung, mengapa kamu salah mengatakannya?" Li Fugui berkata dengan santai, "Kamu bukan kuda. Jika kamu ingin menjadi kuda, hanya aku yang bisa." Saudari Ming tersenyum pahit dan bertanya, "Apa maksudmu dengan ini? Mengapa kamu menjadi seekor kuda?" Li Fugui berkata seperti biasa, seperti kata pepatah, "Selalu ada kuda dengan 1000 li, tetapi boleh tidak selalu ada. Aku adalah kuda dengan 1000 li, dan kamu adalah boleh saya. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan bisa menunjukkan Anda sekarang. Saya sedang bertani. Jadi, saya sudah memikirkannya sekarang. Selama Anda bersedia, saya bersedia berkomitmen padamu." Saudari Ming telah bekerja di biro ke-6 selama bertahun-tahun, di mana dia mendengar kata-kata seperti itu. Setelah Li Fugui selesai berbicara, wajah saudari Ming langsung memerah sampai ke akar lehernya, dan bahkan suaranya sedikit bergetar. "Li Fugui, apa yang kamu bicarakan? Bekerja keras lebih baik dari apapun." Dia menjatuhkan kata-kata ini, saudari Ming segera menutup telepon. Dia meletakkan ponselnya, buru-buru mengulurkan tangannya, menyentuh pipinya yang panas, dan berkata dengan marah, "Bajingan kecil ini semakin membaik dari hari ke hari. Ya, lain kali kamu berani mengatakan omong kosong seperti itu di depanku, aku akan sungguh-sungguh." Kata-kata menikah dengannya terucap dari bibirnya. Bagaimanapun juga, Sister Ming terlalu malu untuk mengatakannya. Mari kita bicara tentang Li Fugui. Setelah menutup telepon, suasana hati saya secara alami sangat baik. Saya mendengar suara helikopter datang dari atas gedung. Li Fugui segera meletakkan ponselnya dan keluar. Begitu dia tiba di depan Mu Yunlong, Li Fugui buru-buru berkata, "Direkturmu, segera beritahu polisi di bawah bahwa dia telah ditangkap, dan minta mereka untuk mengatur semua reporter media yang datang ke hotel hari ini untuk menunggu setengahnya 1 jam. Setelah itu, bersiaplah untuk mengadakan konferensi pers."
Setelah mengucapkan kata-kata ini, Li Fugui memandang Zhang Jingjing, melambaikan tangannya, dan berkata sambil tersenyum, "Jingjing, ikut aku ke kamar tidur." Mu Yunlong dan Zhang Jingjing tidak tahu bahwa Li Fugui baru saja bertemu Sister Ming, mengatakan sesuatu. Keduanya memandang Li Fugui dengan wajah bingung. Ketika Li Fugui melihat ini, dia tersenyum pahit dan berkata, "Apa yang masih kalian lakukan? Berhenti berdiri di sana dan lakukan apa yang saya katakan." Petik 2. Mu Yunlong adalah orang pertama yang berbicara, dan berbisik kepada Li Fugui, "Kapten Li, apakah kamu setuju dengan rencana tadi?" Li Fugui tidak menjelaskan banyak hal, hanya menatap Mu Yunlong dan berkata, "Direkturmu, ingat, tanyakan apa yang harus kamu tanyakan, dan jangan tanya apa yang tidak boleh kamu tanyakan. Selain itu, setelah Anda turun, beritahu saja dua hal yang saya katakan kepada wartawan media luar. Jangan terlalu banyak bicara. Jika mereka benar-benar bertanya, kapan saatnya tiba Anda bisa memberitahu mereka situasi spesifik. Saya akan mengadakan konferensi pers nanti dan saya akan menjelaskan situasi spesifik kepada mereka dengan jelas." Setelah Li Fugui selesai berbicara, Mu Yunlong akhirnya merasa lega dan setuju. "Baiklah, kalau begitu saya akan melakukan apa yang Anda katakan." Setelah meninggalkan kata-kata ini, Mu Yunlong berbalik dan keluar. Suetu, saudara Hui dan yang lainnya memandang Li Fugui dengan ekspresi bersyukur. Suetu bertanya, "Saudara Li, apakah masalah ini benar-benar telah diselesaikan?" Li Fugui menunjukkan senyum percaya diri di wajahnya, dan berkata dengan sedikit bangga, "Saya berkata saya akan melindungi Anda. Jika saya tidak dapat melindungi Anda, apalagi yang bisa saya lakukan? Lakukan. Apakah kamu malu menjadi kakakmu?" Setelah Li Fugui selesai berbicara, ekspresi wajah Suetu dan yang lainnya juga sangat santai. Li Fugui menoleh dan menatap Zhang Jingjing. "Apa? Saya meminta Anda untuk pergi ke kamar tidur bersama saya. Apakah Anda tidak mengerti apa yang saya katakan? Atau apakah Anda khawatir tentang apa yang akan saya lakukan terhadap Anda setelah memasuki kamar tidur?" Wajah cantik Zhang Jingjing satu merah, agak malu. Dia berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Saya hanya ingin tahu, jika ada yang ingin Anda katakan, apakah Anda harus masuk dan mengatakannya?" Li Fugui terdiam beberapa saat. Jika hal seperti ini terjadi pada Huaduo, gadis penjual bunga pasti tidak akan banyak bertanya. "Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Jika saya tahu kamu begitu tidak patuh, saya akan meminta Kapten Hua untuk tetap di depan saya." Zhang Jingjing cemberut dan membalas, "Siapa bilang saya tidak akan menuruti perintah Anda? Masuk saja." Katakan sejujurnya, Zhang Jingjing masih menyimpan dendam terhadap Li Fugui. Ini tidak berarti dia tidak menyukai Li Fugui. Intinya, penjahat kecil ini terkadang melakukan sesuatu tanpa prinsip sama sekali. Jika dia mengikuti Li Fugui ke pintu dan mereka berada di kamar tidur, dan Li Fugui melakukan sesuatu yang tidak pantas padanya, apakah dia akan menolak atau setuju? Lagi pula, dia belum memutuskan apakah dia benar-benar ingin berkencan dengan Li Fugui. Katakan tidak, dengan temperamen Li Fugui, tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk terus berkembang di masa depan. Saya setuju. Dia tidak akan pernah bisa mengatasi rintangan ini. Hal semacam ini, bagi yang lain, ini mungkin dianggap sebagai hal yang baik. Begitu dia menjalin hubungan dengan Li Fugui, statusnya di game ke-6 akan stabil di masa depan. Sekalipun dia benar-benar melakukan kesalahan, selama kesalahannya tidak serius, Li Fugui dapat membantunya memperbaikinya. Ini seperti pembantaian darah dan pasir hisap. Keduanya hanyalah anggota eksternal yang direkrut oleh Li Fugui ke Biro ke-6. Segalanya menjadi sangat besar sekarang. Dari sudut pandang semua orang, solusi terbaik yang tersisa bagi Li Fugui adalah menyerahkan Suetu dan yang lainnya ke polisi. Tapi Li Fugui tidak melakukan ini.
Dia berdiri dan memilih untuk membantu Suetu dan Liu Xia tanpa ragu-ragu, membersihkan identitasnya sepenuhnya. Dari titik ini, Anda dapat mengkonfirmasi ide Anda sendiri. Setelah memasuki kamar tidur dengan sangat cemas. Tanpa diduga, Li Fugui masuk dan menutup pintu. Li Fugui tersenyum pada Zhang Jingjing dan berkata, "Duduk dulu, Zhang." Jingjing duduk di kursi di sebelahnya, tidak berani menatap langsung ke mata Li Fugui. Li Fugui melihat ekspresi malu di wajah Zhang Jingjing dan berkata tanpa daya, "Pernahkah kamu melihat betapa takutnya aku? Aku belum melakukan apapun untuk meminta maaf padamu. Selain itu, aku tidak akan mengganggumu dan memintamu masuk. Itu hanya beberapa situasi internal yang tidak bisa saya ceritakan di depan orang lain." Zhang Jingjing segera mengangkat kepalanya, menatap Li Fugui dengan heran dan bertanya, "Fugui, kamu memanggilku? Bukankah kamu benar-benar hanya untuk mengambil keuntungan?" Li Fugui tersenyum pahit dan berkata, kamu bertindak terlalu jauh, apa? Di matamu, apakah aku mendekati seseorang hanya untuk mengambil keuntungan? Zhang Jingjing bergumam dengan suara rendah, bukankah benarkah? Li Fugui benar-benar yakin. Melihat kembali apa yang dia lakukan setelah memasuki game ke-6, dia tidak segila itu mengapa dia menjadi bajingan di benak Zhang Jingjing. Saya pikir mereka berdua harus bekerja sama untuk waktu yang lama di masa depan. Untuk menghilangkan kesalahpahaman ini sepenuhnya, Li Fugui berkata kepada Zhang Jingjing dengan tegas, "Jingjing, jangan khawatir, saya bukan tipe orang yang Anda pikirkan. Ya, saya akui saya punya banyak pacar, tapi siapa akan memikirkan?" Kata-katanya. Sebelum dia selesai berbicara, Zhang Jingjing langsung menyela Li Fugui. Oke, jangan jelaskan, kamu bukan tipe orang yang saya pikirkan, lalu katakan padaku kamu punya banyak pacar. Haha, ini benar-benar hal yang paling konyol di dunia. Li Fugui membuka mulutnya. Tiba-tiba saya merasa perkataan saya memang agak berlebihan. Pikirkan sejenak. Li Fugui hanya berkata kepadanya, "Baiklah, mari kita tidak membicarakan masalah ini untuk saat ini. Saya telah meminta Anda untuk datang hari ini dan saya memiliki sesuatu yang serius untuk dibicarakan dengan Anda." Petik 2. Sesuai keinginan Sister Ming, identitas Liu Xia dan Suetu telah diorganisasi ulang. Definisi, Sister Ming dan saya akan menyatakan kepada publik bahwa kami berdua adalah agen rahasia yang diatur di web gelap pada ronde ke-6. Kata-kata itu baru saja selesai. Zhang Jingjing mengerutkan kening dan berkata, "Apakah Anda berencana untuk membunuh mereka? Saya tahu bahwa kekuatan mereka di web gelap tidak lemah, tetapi jika identitas ini terungkap, orang lain di web gelap akan mengetahuinya. Apakah menurut Anda mereka masih punya kesempatan untuk bertahan hidup? Pada saat itu, mereka akan menjadi tikus jalanan yang harus dihajar semua orang." Li Fugui tentu saja mengetahui hal ini. Jadi setelah Zhang Jingjing selesai berbicara, dia tersenyum padanya dan berkata, "Bukankah itu hanya untuk menghilangkan dampak negatif dari kejadian ini ketika saya meminta Anda untuk masuk?" Zhang Jingjing menarik kembali pikirannya dan bertanya dengan serius, dalam hal ini kasusnya, apakah ada cara yang baik untuk menghilangkan dampaknya? Li Fugui kemudian menjelaskan tindakan pencegahan yang telah dia dan saudari Ming diskusikan. Setelah Zhang Jingjing selesai mendengarkan, "Saya sudah memikirkan apa itu konten rahasia." Dia terkikik dan berkata, "Oke, kalau begitu saya akan menulisnya sekarang. Setelah saya menyelesaikannya, saya akan mengirimkannya kepada Anda untuk ditinjau. Jika memungkinkan, saya akan mencetaknya." Petik 2. Li Fugui menggelengkan kepalanya saat ini dan berkata, "Tidak perlu, saya percaya pada kemampuan Anda. Setelah mencetak, pergi dan atur konferensi pers dengan direkturmu." Setelah mendengar ini, Zhang Jingjing mengangguk dengan cepat dan berdiri. Tapi begitu dia sampai di depan pintu kamar, Zhang Jingjing tiba-tiba teringat sesuatu. Dia berhenti, menoleh ke Li Fugui dan bertanya, "Fugui, siapa Sun Yan dan Wan Ying?"
Li Fugui tersipu dan berkata dengan santai, "Teman." Zhang Jingjing menunjukkan seringai di bibirnya dan berkata dengan jahat, "Teman, saya tidak menurutku tidak sesederhana itu. Ngomong-ngomong, lokasi mereka sudah ditemukan sekarang. Tapi aku tidak tahu apakah mereka ada di sana atau tidak." Li Fugui bertanya dengan bingung, "Apa artinya ini?" Zhang Jingjing berkata terus terang, "Mengapa kamu begitu bodoh? Coba pikirkan. Karena mereka mengambil kedua gadis ini, kemungkinan besar mereka akan membuang ponsel mereka. Saya mendasarkan ini pada ponsel. Mereka datang untuk menemukannya, dan milik mereka ponsel seharusnya berada di ruang terbuka di sisi timur sebuah hotel. Saya kemudian memeriksa bangunan di dekat hotel melalui peta satelit. Kebetulan ada 2 tong sampah di ruang terbuka itu. Teleponnya sekarang ada di 2 tong sampah, tetapi tidak diketahui apakah orang tersebut ada di hotel ini atau tidak." Li Fugui mengerutkan kening, berpikir sejenak, lalu berkata dengan serius kepada Zhang Jingjing, "Ayo lakukan ini, Wan Ying dan Sun Yan, mari kita kesampingkan masalah pribadi untuk sementara waktu, dan tunggu sampai masalah yang mendesak terselesaikan, dan kita akan menyelesaikan semua masalah secara perlahan." Zhang Jingjing menjawab, berbalik dan berjalan keluar dari kamar tidur. Li Fugui menjadi tenang dan dengan hati-hati mempertimbangkan semua yang akan dia lakukan selanjutnya. Pertama-tama adakan konferensi pers untuk menyelamatkan Suetu, Liu Xia, dan lainnya. Lalu pergi ke desa Xiaoxi dan menghabiskan 1 jam untuk menyembuhkan Suetu, saudara Hui, dan lainnya. Setelah itu, dia harus kembali mencari Liu Sha dan Sun Yan. Tentu, prasyarat agar hal-hal ini berjalan lancar adalah tidak boleh ada masalah di tengah-tengahnya. Setelah menenangkan diri sebanyak mungkin, saat Direktur Mu dan Zhang Jingjing sibuk mengadakan konferensi pers, Li Fugui pertama-tama meminta Suetu, saudara Hui, dan yang lainnya untuk beristirahat di kamar. Lalu dia keluar, dipimpin oleh Noi Lamo, sampai ke gudang di lantai paling atas. Setelah memasuki pintu, Ahu dengan cepat melangkah maju untuk menyapa Li Fugui. Setelah membawa kedua pria ini ke gudang barusan, Ahu berencana untuk mengikuti Li Fugui. Tetapi ketika dia turun, dia melihat bahwa dia tidak dapat membantu banyak, dan dia tahu betapa kuatnya kedua pria ini, jadi dia pergi bersama Ahu. Bing dan Ayan datang ke gudang bersama untuk menjaga kedua mantan rekannya ini, Qi Kuai Kui Xiao. Keduanya terluka parah oleh Li Fugui. Dia sedang sekarat sekarang. Melihat adegan berdarah itu, Mo Xiaoyun tersipu dan berkata dengan malu-malu, "Fugui, kalian sibuk di sini dulu. Saya akan menemui Direktur Mu untuk melihat apakah ada yang perlu saya bantu." Petik 2. Li Fugui mengangguk. Dia menjawab, setelah Noi Lamo pergi. Dia baru saja mendatangi mereka berdua, berjongkok mengaktifkan keterampilan nyanyiannya, dan mulai menanyai mereka. Li Fugui mengira dia bisa menanyakan sesuatu kepada mereka berdua, tapi dia sedikit kecewa. Meski dia banyak bertanya, mereka berdua tidak tahu apa yang dia tanyakan. Melihat situasi ini, Li Fugui merasa berat. Dari sudut pandang saat ini, Lu Shaocheng ini lebih sulit dihadapi daripada Lu Shaopeng. Tepat ketika Li Fugui sedang berpikir, Ayan merendahkan suaranya dan berkata, "Tuan Li, Lu Shaocheng sangat tertutup dalam melakukan sesuatu. Dalam keadaan normal, dia tidak akan memberitahu kami pemikiran dan gagasannya." Petik 2. Bahkan jika kami diminta untuk pergi misi, dia akankah mari kita keluar dulu, lalu kita akan membicarakan jalan mana yang harus diambil. Kita tidak akan diberitahu apa yang harus dilakukan sampai kita mencapai tempat yang ditentukan. Petik 2. Oh, dan Lu Shaocheng memiliki ingatan fotografis. Sebelum dia datang ke Jiangnan kota, dia baru saja melihat kota Jiangnan. Peta topografi kota Jiangnan, dan kemudian dia mengingat semua sudut kota Jiangnan. Petik 2. Li Fugui tidak bisa menahan tawa ketika mendengar ini, "Saya tidak berharap dia benar-benar berbakat, haha, lalu kamu tahu Lu Shaocheng apa tujuan utama datang ke kota Jiangnan?"
Saat ini, Abing berkata, Tuan Li, kami tidak bisa mengatakan apa-apa tentang masalah ini. Petik 2. Dari permukaan, tampaknya Lu Shaocheng datang ke kota Jiangnan hanya untuk membalas dendam, dan yang lainnya adalah untuk mengembangkan pasar komersial di kota Jiangnan. Petik 2. Tetapi kita dapat melihat bahwa selain hal-hal ini, dia pasti memiliki hal-hal yang lebih penting harus dilakukan. Petik 2. Tetapi saat ini, kami tidak tahu apa itu, jelas. Dengarkan Abing selesai. Li Fugui tersenyum santai dan berkata, sepertinya kamu belum pernah dianggap serius oleh Lu Shaocheng sebelumnya. Pada saat ini, Ayan menghela nafas, saya tidak takut dengan lelucon Anda. Kita semua berada di akhir periode Ming Jin. Prajurit kuno sama sekali tidak dianggap ahli dalam keluarga Lu. Jika Anda ingin mendapatkan kepercayaan master dalam keluarga Lu, Anda harus menjadi master di tahap akhir Xiantian. Petik 2. Ngomong-ngomong, Lao Ai dan Hao Yu, yang telah mengikuti Lu Shaocheng, mereka berdua seharusnya tahu banyak hal. Li Fugui bertanya, apa? Apakah mereka semua menguasai tahap akhir Xiantian? Ayan mengangguk dan berkata, ya, Lao Ai dan Hao Yu keduanya adalah master dari tahap akhir Xiantian. Keluarga Lu saat ini tidak lebih dari 7 master di tahap akhir Xiantian. Meskipun Lao Ai dan Hao Yu bukan yang paling kuat, mereka berdua adalah orang yang berstatus tinggi di antara para budak dari keluarga Lu. Li Fugui khawatir. Lepaskan sedikit. Sebelum dia kembali, dia takut Lu Shaocheng akan membawa beberapa master yang bisa menembus level bawaan. Meskipun aku tidak perlu takut apapun sekarang. Dengan berkah dari pohon induk Black Spirit di tubuhnya, kekuatan sejatinya telah melampaui tahap akhir dari kekuatan bawaan. Namun masalahnya adalah masih ada beberapa orang dengan level bawaan di sekitarnya. Jika Lu Shaocheng membawa terlalu banyak ahli, itu akan dengan mudah menyebabkan situasi yang memalukan di mana dia tidak bisa mengurus awal dan akhir. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Li Fugui berdiri dan berjalan keluar pintu sambil tersenyum pada beberapa orang. Oke, jangan pedulikan berapa banyak ahli yang dia bawa kali ini. Kalian bertiga telah melakukan yang terbaik untuk melindungi keselamatan para tamu yang menginap di hotel akhir-akhir ini. Kita tidak boleh membiarkan kecelakaan menimpa para tamu yang menginap di hotel kita. Petik 2. Menurutku apa yang dilakukan orang-orang ini, kamu juga tahu di dalam hati. Jika orang-orang ini benar-benar terluka atau kehilangan nyawa, aku khawatir kita tidak mampu menanggung bencana sebesar itu. Tanggung jawab. Beberapa orang mengangguk setuju. Ahu berkata dengan percaya diri saat ini, jangan khawatir, Saudara Li. Dengan bantuan Abing dan Ayan sekarang, pasti tidak akan ada kesalahan. Ngomong-ngomong, Saudara Li, apa yang harus kita lakukan dengan keduanya, orang? Li Fugui berkata dengan santai, kamu sudah mengetahuinya. Ahu berpikir sejenak, dan kemudian menyarankan kepada Li Fugui, Saudara Li, mengapa kita tidak menyerahkan mereka ke pembantaian darah? Li Fugui berbalik dan berkata sambil tersenyum, serahkan pada Suetu. Haha, kamu benar-benar anak nakal. Ahu tersenyum dan berkata, tidak buruk. Saya baru saja melihat situasi menyedihkan dari Suetu, Saudara Hui dan yang lainnya, dan saya tidak tahan. Jika itu normal, Li Fugui pasti akan mengangguk setuju dengan masalah ini. Tapi sekarang, ada banyak masalah yang terjadi saat ini, dan dia tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu lagi. Karena itu, menghadapi saran Ahu, Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata tidak, lihat saja dan tangani saja. Melihat Li Fugui mengatakan ini, Ahu mengangguk dan berkata, oke. Jangan khawatir, saya pasti akan menanganinya dengan bersih. Li Fugui pergi. Tanpa diduga, kedua pria yang terluka di gudang itu segera menunjukkan tatapan garang di mata mereka dan menatap ke arah Abing dan Ayan. Salah satu dari mereka bersuara serak dan berkata dengan lantang, kamu bajingan, kamu penjual mencari kemuliaan, kamu tidak bagus.
Mati. Abing mencibir dan berkata, saudaraku, bukan karena kami penjual mencari kemuliaan, kuncinya adalah Lu Shaocheng menganggap kami sebagai bangsanya sendiri. Petik 2. Kami tidak tahu seberapa kuat Kapten Li. Bukankah Lu Shaocheng belum mengetahuinya? Dalam hal ini, dia meminta kita untuk membunuh Kapten Li. Tampaknya dia memberikan pukulan kepada Kapten Li. Tetapi kenyataannya, itu hanya meminta kita untuk mati. Untuk memberitahu Kapten Li bahwa dia datang kali ini dengan niat bertarung sampai mati. Sikap. Haha, saudaraku, ada beberapa hal yang tidak pantas untuk saya katakan, sama seperti Anda, apakah Anda masih cukup bodoh untuk benar-benar menganggap Lu Shaocheng baik? Petik 2. Jika dia benar-benar baik, apakah dia akan membiarkanmu tinggal dan mati? Mereka berdua terdiam sesaat. Yan bahkan mengeluarkan sebotol cairan spiritual dari tangannya, mengocoknya di depan mereka berdua, lalu berkata dengan bangga, lihat apa ini. Haha, sejujurnya, ini cairan spiritual. Xiantian dan cairan spiritual lainnya memberi kami satu botol sekaligus. Qikuai Jiao. Dengan begitu banyak cairan spiritual, mungkinkah kita mendapatkannya jika kita mengikuti Lu Shaocheng? Kami para pejuang kuno sangat miskin. Bukankah tujuannya hidup suatu hari nanti untuk dapat menembus batas dan mencapai kebenaran? Saat ini, sumber daya vitalitas sangat langka. Jika bukan karena sumber daya vitalitas yang sedikit, Anda dan saya akan menjadi budak orang lain. Keduanya mendengar ini, saya tidak tahu lagi bagaimana membantahnya. Meski ada tatapan iri di mata mereka. Tapi sekarang, Mereka tahu sudah terlambat untuk mengatakan apapun. sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku. Pria yang baru saja berbicara itu menggerakkan bibirnya, dan berkata kepada Abing dengan menyedihkan, Abing, demi kita bekerja bersama di keluarga Lu, nanti, saat kita ditangani nanti, bisakah kamu tidak memberi kita bahagia? Abing memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya. Setelah melirik Ahu yang berdiri di sampingnya, dia berbisik kepada pria yang berbicara, saudaraku, saya mungkin tidak dapat membuat keputusan mengenai masalah ini. Ahu tersenyum dan berkata, oke, apa yang tidak bisa kamu buat? Keputusan tentang, karena kita semua bersaudara, jangan ucapkan kata-kata yang tidak masuk akal ini. Petik 2. Selain itu, dia juga baru saja mengatakan bahwa kita semua telah melakukan sesuatu di keluarga Lu, jadi kita harus berbelas kasih dan berbelas kasih. Petik 2. Perlakukan Ahu selesai. Abing menatap bekas luka kedua orang itu, jadi dia berkata kepada Ahu, saudaraku, karena kita tidak dapat bertahan, ayo kita suruh mereka pergi secepatnya. Dengan kata-kata Abing, Ahu mengangguk dan berkata, tentu, bawalah mereka bersamaku. Mari kita bicara tentang Li Fugui, setelah kembali ke kantornya. Tanpa diduga, Zhang Jingjing telah menyampaikan perjanjian kerahasiaan ke meja. Li Fugui mengambilnya dan membacanya dengan cermat. Setelah memastikan bahwa tidak ada kesalahan, dia menyalakan cerutu di laci. Sebelum dia selesai mencuci cerutu, Mo Xiaoyun tiba-tiba memanggil, Tuan Li, semua orang telah berkumpul, direkturmu bilang pertemuan itu bisa diadakan setelah kamu turun. Jawab Li Fugui. Setelah menutup telepon, dia mematikan cerutunya terlebih dahulu. Akan bangun. Zhang Jingjing mengetuk pintu, Fugui, apakah kamu di dalam? Li Fugui menjawab dan berkata terus terang, ya, masuk dan bicarakan apa saja. Setelah Zhang Jingjing memasuki pintu, dia memegang tas arsip di tangannya. Sambil berjalan menuju meja, dia berkata sambil tersenyum, tidak baik jika membatalkan perjanjian seperti ini. Gunakan ini untuk berpura-pura nanti akan terlihat lebih formal. Gerakan kecil ini sebenarnya menunjukkan sisi kehati-hatian Zhang Jingjing. Li Fugui mengangguk gembira dan memuji, saya harap Anda sangat berhati-hati dalam melakukan sesuatu, dan isi perjanjiannya cukup baik, seperti yang saya kira.
Setelah menerima persetujuan Li Fugui, Zhang Jingjing berkata dengan sedikit bangga, apakah menurut Anda saya hanya bermain game komputer? Saya lupa memberitahu Anda bahwa saya adalah pemenang hadiah pertama dalam kompetisi puisi Tiongkok kita. Li Fugui berjalan di depan. Saat berkencan dengan Zhang Jingjing, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan terkejut, apa yang kamu katakan? Kamu benar-benar memenangkan hadiah pertama dalam kontes puisi. Petik 2. Zhang Jingjing tersenyum dan berkata, tentu saja. Petik 2. Li Fugui bertanya, kalau begitu bisakah kamu menulisnya sekarang? Sebuah puisi. Petik 2. Zhang Jingjing memandang Li Fugui seperti orang bodoh. Mencibirkan mulut kecilnya, dia berkata, kamu pikir kamu bisa menulis puisi hanya dengan memikirkannya. Jika kamu tidak memiliki konsepsi artistik, kamu tidak bisa menulisnya sama sekali. Petik 2. Li Fugui tersenyum santai dan berkata, siapa yang mengatakan itu? Jika kamu tidak percaya padaku, dengarkan saja aku menulis puisi untukmu. Zhang Jingjing berhenti dengan penuh minat dan bertanya pada Li Fugui, berikan padaku. Lalu aku ingin mendengar puisi apa yang kamu akan menulis untukku. Li Fugui berkata dengan tegas, ini benar-benar puisi yang bagus, bukan puisi perak. Zhang Jingjing memelototi Li Fugui dengan tajam dan mengutuk, seekor anjing tidak bisa memuntahkan gading dari mulutnya, aku akan mengabaikanmu. Katanya, Zhang Jingjing mempercepat langkahnya dan berjalan cepat ke bawah. Lobi di lantai bawah. Saat ini, wartawan media dan orang-orang yang datang untuk berpartisipasi dalam operasi ini berkumpul. Li Fugui terlihat serius dan memiliki aura yang kuat, dan dia serta Zhang Jingjing masuk dari belakang. Direktur Mu berdiri di atas panggung sambil memegang mikrofon. Ketika dia melihat dua orang itu datang, dia buru-buru berkata kepada semua orang, mari kita undang Kapten Li ke panggung untuk berbicara terlebih dahulu. Mendengar kata-kata Kapten Li, seluruh tempat menjadi sunyi seketika. Semua orang melirik Li Fugui dengan rasa ingin tahu. Li Fugui tampak serius. Setelah naik ke panggung, dia langsung menemui Direktur Mu. Setelah mengambil mikrofon dari Direktur Mu, dia berkata terus terang kepada semua orang yang hadir, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan sekarang. Setelah semua orang menandatangani perjanjian kerahasiaan, jika ada di antara Anda yang ingin mengetahui sesuatu, kamu bisa bertanya kepadaku. Selain itu, sebelum menandatangani perjanjian kerahasiaan, jika ada yang menyebarkan apa yang terjadi di sini hari ini di internet, menimbulkan rumor, dan berdampak negatif pada game ke-6 kami, Anda dapat mempertimbangkan sendiri seberapa serius konsekuensinya. Suara Fugui terdengar dingin saat dia berbicara. Ada aura pembunuh yang samar di dalamnya. Tentu, dia tidak bermaksud menakuti orang-orang yang hadir. Semula kejadian ini justru berdampak buruk pada game ke-6. Bersambung.